Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatma Zulika. Saya berasal dari SMP Negeri 38 Medan. Saya merupakan calon guru penggerak Angkatan 5 Kota Medan. Untuk memenuhi tugas kesimpulan dan refleksi modul pengetahuan, saya akan menjabarkan kesimpulan dan refleksi pada modul 1.1. Sebelum mempelajari konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara, dalam proses pembelajaran di kelas, saya masih menjadi diktator kepada siswa demi mendapatkan ketuntasan pada kurikulum yang ada, mewajibkan siswa mendapatkan nilai yang mencapai KKM, yang mungkin mengakibatkan perasaan siswa tertekan dan menyebabkan ketidakpercayaan diri pada anak. Saya pun tidak mempertimbangkan kemampuan dan bakat anak pada mata pelajaran lain. Kurangnya melakukan refleksi terkait pembelajaran yang sudah berlangsung, sehingga saya sulit mengetahui sampai mana keberhasilan atau bahkan kegagalan yang muncul dalam ketercapaian pembelajaran yang sudah berjalan. Setelah mempelajari konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya mengambil dua kesimpulan. Yang pertama, pendidikan kodrat alam dan kodrat zaman. Yang kedua, merdeka belajar. Setelah mempelajari dan menghayati pemikiran Ki Hajar Dewantara, dalam pernyataannya, pendidikan sesuai kodrat alam dan kodrat zaman, saya menyadari bahwa anak tumbuh dan berkembang di lingkungan yang berbeda-beda, dibesarkan dari lahir dengan teknik pengasuhan dan budaya setempat yang berbeda-beda pula, bahwa siswa yang berlatar belakang keluarganya mendidik dengan keras memiliki karakter kepribadian yang berbeda dengan anak yang berlatar belakang keluarganya mendidik dengan lembut, dan juga faktor-faktor pendukung lainnya yang mempengaruhi kepribadian anak, seperti lingkungan dan masyarakat sekitar. Minat dan bakat anak peserta didik pun memiliki keberagaman dan bervariasi. Maka penting bagi saya untuk mengerti bahwa anak tidak semuanya sama dan tidak semua anak mampu dalam semua hal. Saya akan lebih memahami karakter dan perasaannya agar pembelajaran berjalan dengan lebih baik lagi ke depannya. Begitu pula dengan kodrat zamannya saat ini. Segala penjuru dunia bisa anak cari dan anak ketahui dalam satu genggaman. Bahkan tidak tertutup kemungkinan ilmu yang mereka dapatkan lebih banyak dari internet, gawai yang mereka miliki. Maka saya sebagai guru akan terus berinovasi, mengembangkan ilmu yang saya miliki dengan menyeimbangkan mengikuti zaman agar adanya keselarasan pada kodrat anak di zaman sekarang. Kesimpulan yang kedua, merdeka belajar. Kemerdekaan dalam belajar diartikan bahwa tidak ada tekanan yang dirasakan anak pada proses pembelajaran di dalam kelas. Anak tidak merasa terbebani selama pelajaran berlangsung, karena mereka turut andil dan diikut sertakan dalam mengambil keputusan dan kesepakatan kelas. Anak boleh memilih apa yang akan dicapai pada hari ini yang sesuai dengan pembelajaran. Dan anak juga bebas memilih praktikum apa yang diinginkannya ketika dalam suatu pembelajaran. Dengan pembelajaran yang memerdekakan peserta didik, penting bagi saya harus membuat refleksi pembelajaran setiap pembelajaran selesai, agar saya bisa mengetahui sejauh mana keberhasilan dalam penyampaian materi saya, atau apakah kegagalan yang malah muncul dalam pencapaian materi ini. Adapun beberapa hal yang harus saya lakukan dalam upaya menerapkan konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara pada proses pembelajaran, yaitu 1. Berusaha menjadi suri tauladan untuk anak didik. 2. Menumbuh kembangkan sikap-sikap Pancasila pada anak didik. 3. Merancang pembelajaran berdasarkan merdeka belajar yang menyenangkan. 4.
menjalin komunikasi yang baik dengan orang tua anak didik. 5. Menuntun anak didik untuk bisa mengembangkan bakat dan minat sesuai kodratnya. 6. Melakukan pendekatan emosional dengan berbagi cerita dan pengalaman bersama anak didik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.